sesuai dengan tema pada sesi selanjutnya. Tapi pada sesi pertama ini kita juga perlu mengenal lebih jauh pada Pak Lukman Hakim SPDMM. Karena gini Pak Lukman, tak kenal maka tak sayang. Ya ini Madrasah Aliyah Negeri 1. Pak Lukman ini udah lama menjabat sebagai kepala sekolah ya Pak? Ya. Madrasah Aliyah ini gimana Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun. Saya kebetulan diamanahkan menjadi kepala madrasah Bandar Lampung, yang sebelumnya saya juga diamanahkan beberapa madrasah. Jadi awal bermula dari berasal dari seorang guru. Jadi guru itu memang sebuah pekerjaan yang menyenangkan dan membahagiakan. Betul. Salah satu kunci surga salah satunya adalah di tangan guru. Ya, betul. Karena bermodal semangat itulah kemudian saya mungkin dipercaya sama pimpinan di atas saya untuk nampaknya Pak Lukman ini layak menjadi kepala madrasah. Kemudian saya sebelumnya memang guru di Madrasah Aliyah atau? Iya, sebelumnya saya guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung. Oh iya, Sanawiyah ya. Sanawiyah itu ya levelnya SMP. SMP ya. Sebelumnya kan saya memang keilmuan saya kan memang dari Universitas Lampung, jurusannya memang fisika. Oh iya, ahli fisika ini. Kayaknya belajar manajemen Pak. Iya. Ya, menikmati menjadi seorang guru ya. Ternyata membuat kita bahagia dan sehat menjadi guru. Kemudian kepengurusan dan berganti sebuah organisasi tentunya mutlak harus berganti dan seterusnya. Karena mungkin pada saat itu bernostalgia sedikit ya, di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung mengikuti lomba madrasah atau sekolah sehat. Sekolah sehat ya. Bersama pemerintah daerah dan waktu itu alhamdulillah bisa secara nasional dapat juara 2 nasional. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung mendapat juara nasional kedua tingkat nasional ya. Oh hebat. Tahun berapa itu? Tahun 2015, 2016. Sehingga kita harus menerima penghargaan di istana. Saya berangkat di sana mungkin ya komunikasi makin bagus, bahwa madrasah itu harus dikelola secara maksimal. Betul. Sehingga tahun 2017 saya ditugaskan untuk belajar ya di sebuah madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lampung Barat di Liwa. Jadi ditugaskan pertama di kepala sebuah promosi ya. Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Liwa Kota Berbunga. Ternyata itu juga 2017 ya. Oh iya. Cukup panjang juga sejarahnya. Saya menikmati sekali untuk menjadi bersama masyarakat sekitar, memang ya bersinergi sehingga masyarakatnya juga cukup terbuka dan support, sehingga membuat saya semakin semangat untuk mengelola sebuah madrasah, bahwa madrasah itu dimanapun berada harus menjadi pilihan utama Pak. Pilihan utama masyarakat. Saya berpikir dulu begini, jadi untuk menyekolahkan anak yang bagus tidak harus ke Pulau Jawa, tidak harus ke kota, maka di madrasah itu harus menunya juga standar dengan sekolah-sekolah yang bagus di tempat yang lain. Maaf, kalau menurut Pak Lukman sendiri lah, karena kan madrasah ini ada tingkat ibtidaiyah, RA, TK, iya TK, iya betul, SD-nya ibtidaiyah, SMP-nya Sanawiyah, dan SMA-nya Aliyah. Perguruan tingginya UIN. Iya. Kalau menurut Pak Lukman sendiri lah, itu seperti yang Pak Lukman katakan, sebaiknya disekolahkan di madrasah itu pada setiap level atau mulai dari level TK dan sebagainya. Sebagaimana kalau di Kementerian Agama khususnya di Provinsi Lampung itu menjadi role model secara nasional, karena di beberapa kepala kantor wilayah sebelumnya itu memang dari Pak Suhaili kemudian Pak Juanda sampai sekarang Lampung itu jadi role modelnya pengelolaan madrasah, karena ada program tahfizul Quran. Tahfizul Quran ya. Hafal Quran. Iya betul. Dan kita di tahun 2017
atau 2018 kan kita memecahkan rekor muri wisuda Provinsi Lampung nasional. Mewisuda tahfiz Quran terbanyak sampai 5.000 waktu itu di tingkat nasional. Maaf, sekolah SD dari dari MI, MTS, MA. Itu yang 5.000 tadi. 5.000, maka dapat penghargaan dari negeri. Nah, itulah menginspirasi mungkin ya pengelolaan madrasah itu. Ada poin positif di samping pengetahuan umumnya juga bagus. Iya. Maka anak-anak madrasah itu punya modal. Kalau dia laki-laki, nanti bisa jadi imam sholat tarawih. Betul. Tetangganya atau keluarganya, ayahnya meninggal, yang laki-laki bisa jadi imam sholat jenazah. Betul. Bisa berdoa, mendoakan orang tua dan sekitarnya. Nah, makanya tepat rasanya kalau masyarakat itu saatnya sudah harus memikirkan bahwa kecerdasan spiritual juga menentukan masa depan. Mensekolahkan anaknya di madrasah. Iya. Ya, silakan. Sekarang dilanjutkan soal profil tadi. Kemudian 2017 mungkin dianggapnya saya di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lampung Barat dianggap cukup, sekolahnya progres bagus. Kemudian saya ditugaskan di kampung halaman saya di Waikanan. Pak Lukman asli Waikanan. Ya, keluarga saya masih. Keluarga Waikanan. Dan di sana juga membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga sekolah itu juga betul kita menghadirkan menu yang sama dengan tempat-tempat madrasah yang bagus-bagus di tempat yang lain atau di pondok pesantren dan sebagainya. Di Waikanan juga progresnya bagus sehingga menjadi pilihan utama di madrasah selevel sanawiyah. Kalau kita dengan SMP ya muridnya luar biasa sampai kita menolak. Nah, mungkin kemudian dianggap cukup juga di tahun 2019 Desember ditugaskan di Pahaman MTS Negeri 1. Madrasah Sanawiyah. Dan di sana juga saya merancang bagaimana di saat sedang asik-asiknya kita merancang pembelajaran yang enak, tiba-tiba COVID-19. 2019 tadi? 2019 kan 2020 Maret udah mulai COVID. Oke. Pembelajaran sedang berjalan, rem darurat. Berhenti kita. Iya. Tapi kami tidak berhenti di sana. Dengan situasi COVID itu bagaimana supaya kita juga tetap maksimal melayani anak di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 ya. Iya. Kemudian pembelajaran online dan susah harus kita adopsi sehingga alhamdulillah di MTS 1 juga kita buat perpustakaan digitalnya jalan, kemudian pendaftaran siswanya harus online, ujian online pakai aplikasi-aplikasi yang ada, kemudian dipastikan bahwa anak-anak itu setiap pagi terlayani, sudah di depan laptop, sudah pakai seragam, sehingga ketika orang tuanya berangkat kantor sudah tenang, memastikan anaknya belajar bersama gurunya walaupun tidak tatap muka. Pandemi terus berlalu sampai hampir 2 tahun ya. Kemudian sentuhan-sentuhan kayaknya harus lebih maksimal. Kemudian di tahun berikutnya mungkin dianggap perlu saya harus diamanahi untuk di MAN 1 Bandung. Tahun berapa jadi itu? Tahun 2021 ya, di bulan Agustus. Hampir setahun nih Bang. Hampir setahun ya. Ya. Agustus nanti ya. Luar biasa di MAN 1 Bandung Lampung memang itu sangat potensial. Sumber dayanya mumpuni. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan sehingga itu menjadi sebuah inspirasi dan energi untuk mendampingi anak-anak menatap masa depan. Nanti kita lanjutkan soal MAN 1 Pak Lukman. Jadi intinya di MAN 1, Kepala Sekolah MAN 1 mulai tahun 2021 April 23 Agustus 2021. 23 Agustus 2021. Ya, Pak Lukman Hakim SPDM. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.
Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Lukman Hakim, SPDMM, Kepala Sekolah MAN Negeri, Kepala Madrasah ya, Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung. Di sesi pertama kita sudah mengenal lebih jauh profil dari Bapak Lukman Hakim yang ternyata sudah sampai ke Lampung Barat juga ya, dan Bawang Waikanan ya, dan baru menjabat belum 1 tahun, insya Allah Agustus nanti 2022 ya menjabat Kepala Sekolah MAN yang sudah 1 tahun ya, gitu ya. Pak Lukman, ini yang menarik tadi supaya juga mengenalnya, MAN Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, itu gimana menurut program kerja dan sebagainya? Silakan Pak. Ya, MAN 1 Bandar Lampung, sebagaimana pertama kali saya masuk di MAN 1 Bandar Lampung, saya lihat, saya potret begitu potensial dan sumber daya cukup mumpuni, maka kami bersepakat bahwa kita punya tagline 4 tahun ke depan bahwa kampus ini adalah kampus ceria. Kampus ya? Kampusnya para bintang. Dinamakan kampus bukan sekolah gitu. Kampus ya, bahasa kampus karena untuk memotivasi bahwa calon-calon penghuni kampus itu. Jadi dari awal sudah kita biasakan bahasa kampus ceria. Kampus ceria. Kampusnya para bintang. Kampusnya para bintang. Iya. Oh, luar biasa. Kenapa? Filosofinya begini. Anak-anak yang bisa masuk ke MAN 1 itu perjuangannya luar biasa. Kenapa? Di tahun kemarin di penerimaan siswa baru itu peminatnya 1.567. 1.667. Kemampuan kita tidak sampai 30% untuk menyerap itu. Kemampuannya berapa sekitar? Hanya 500 ya? 470. Itu pun sudah over ya, udah maksimal. Oh, banyak dong peminatnya, 1.500, daya tampung 400. Mungkin karena lihat kepalanya ganteng. Iya. Ya, jadi dari situ saja anak-anak itu ketika dia mau daftar secara online, dia sudah dapat nomor tes, itu sebenarnya sudah layak untuk diterima di MAN, karena dia persyaratannya ketat, dari nilai minimal 85, kemudian punya hafalan dan sebagainya. Tapi ternyata yang lolos seleksi bisa sampai 1.500 lebih ya. Ini artinya anak ini layak semua, tapi tidak mungkin untuk bisa diterima semua, karena kapasitas juga terbatas. Saya berharap juga nanti Kementerian Agama Provinsi menjembatani bagaimana ada Madrasah Aliyah Negeri 3 di Bandar Lampung, karena begitu banyak orang yang begitu sudah percaya dengan madrasah, tetapi harus kecewa karena memang kemampuannya terbatas. Kemudian anak-anak kemudian harus mengikuti seleksi berikutnya, sehingga dapatlah kita anak yang 400 sekian. Itu adalah calon-calon bintang. Calon bintang. Ya. Itu kenapa ya kampus ceria? Kampusnya para bintang. Mereka sudah bintang. Itu hasil seleksi yang cukup ketat ya? Dari 1.500 ke saring 400 kan? Dari seleksi hasil rapor, kemudian dia harus tes wawancara dan seleksi secara langsung, kemudian dia harus CAT. Betul. Ya, itulah bagaimana supaya anak-anak yang masuk itu memang betul-betul layak mendapatkan bintang, Bang ya. Iya, kenapa cerianya itu yang ceria? Yang pertama gini, jangan sampai sampai bahwa belajar itu tidak bahagia ya. Walaupun ceria itu ada sebuah singkatan, tapi itu ada sejarahnya bahwa belajar itu harus ceria. Karena ceria atau tidak ceria itu akan kita lalui. Akan kita lalui juga. Kalau kita dengan ceria, tentunya energinya juga berlipat. Betul. Energinya berlipat. Iya, betul. Ada tenaga dorongannya. Iya, karena betul. Ini Bang, di Aliyah itu kurikulumnya 200%. Kenapa saya katakan? Kurikulum di SMA kita ambil semua. Ditambah kurikulum Kementerian Agama. Betul. Ada mata pelajaran. Kalau di SMA kan pendidikan agama Islam. Kalau di Aliyah ada bahasa Arab, akidah, akhlak, Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan seterusnya. Itu yang seperti kata Pak Lukman Hakim katakan tadi,
keuntungan sekolah di madrasah itu iya. selain dapat regulernya, iya. juga dapat ilmu agamanya ya. Betul. Betul. Dan itu memang ya nilai lebih yang tidak didapatkan belum ya nggak maksimal mungkin ya. Bisa maksimal di Aliyah. Makanya kalau saya bincang-bincang sama kawan-kawan yang bertugas di SPN misalnya, mereka begitu bahagia ketika ada anak man. Kenapa? Di hari Jumat yang khotib sudah siap. Oh betul, betul. Doa sudah siap. Betul. Di samping keilmuannya juga bagus. Betul. Nah, terkait dengan kampusnya para bintang, memang tadi ya anak-anak ini kita persiapkan menjadi bintang, menjadi juara. Setidaknya di dalam rumah tangga, di rumahnya menjadi contoh kebaikan di rumahnya. Betul. Untuk adik-adiknya, Betul. bahkan orang tuanya. Betul. Bagaimana akhlak anak man itu layak dibanggakan, gitu. Apalagi tingkat SMA Aliyah Betul. itu ya. Perilaku ya. Perilaku ya. Perilaku menjadi contoh buat orang sekitarnya. Itu Betul. sudah menjadi bintang. Betul. Di samping juga memang anak-anak Aliyah itu juga memang kita setting sedemikian rupa. Kelebihan masing-masing anak itu di mana? Kalau akademisnya bagus, maka kita perjuangkan untuk kompetisi maupun olimpiade, baik nasional, lokal maupun provinsi. Dan itu kalau anak-anak mampu melampaui itu, maka dia punya modal untuk ke perguruan tinggi nantinya, itu untuk keilmuannya. Sedangkan sikap tadi anak-anak man tentunya juga bagaimana sikapnya terhadap orang tua dan sebagainya itu juga penting. Betul. Apalagi kita kan anak kita baru terisolasi oleh COVID, kemana-mana pakai masker, gurunya mungkin juga. Iya, tingkat SMA ini kan rentan betul. pergaulan juga kan nih. Makanya di Umat 1 masing-masing potensi itu akan ada wadahnya. Iya mungkin secara akademis mungkin tidak, tapi ternyata tadi hafiz Quran, hafalannya bisa meningkat. Iya kan, karena kita pantau pertama masuk nanti kita lanjutkan kalau yang sekolah unggulannya itu di Mansat ya. Saya tertarik yang soal ini Pak Lukman. Ini kan 1.500, memang setiap tahun 1.500, daya tampung 400-an, 500-an. Jadi tahun ini B istilahnya ya, penerimaan siswa baru PPDB. Iya. Itu udah berakhir atau gimana? Ya, jadi kita di bulan April sudah mulai PPDB. Bulan April. Kita, masuknya? Ya, menjaring untuk kan memang ijazah belum keluar ya. Pakai nilai rapor. Oh, yang dari SM Sanawiyah, SMT, kita seleksinya. Itu di April. Di April itu sudah mulai. Nah, itu untuk kelas-kelas. Tahun ajaran barunya mulai 1 bulan Juli. Ya? Bulan Juli. Tapi untuk proses kayak kemarin kan tanggal 18 Juli ya, 18 Juli. Tapi sebelumnya itu ada rangkaian prosesi untuk mencari calon-calon bintang tadi kan. Iya betul. Itu jumlahnya sekitar 1.500 juga. 2 tahap, 1.500 2 tahap. Pertama sampai 800 ya. Keduanya 700 ya, artinya kita digabung ya mencapai 1.500 lebih. Dan itu memang kita memang cari bibit-bibit bagus di tingkat sanawiyah maupun SMP maupun pondok pesantren memiliki kapasitas yang perlu kita poles dan tanda petik ya supaya dia muncul potensinya gitu. Betul. Jadi ya tetap kualitasnya. Dan satu sisi mungkin gini Bang, kalau di Kementerian Agama mungkin payung hukumnya agak berbeda. Kalau di Kementerian Agama kan tidak pakai zonasi. Jadi peserta dari daerah pun boleh bisa daftar. Gitu ya. Kalau di SMA kan jadi bisa dibilang MAN 1 itu bisa dari daerah-daerah. Bisa, antar provinsi juga bisa. Oh gitu ya. Iya. Tapi nggak ada. Ada. Oh ada. Jadi apa istilahnya boarding school itu? Iya. Oh ada ya. Oke, nanti kita bicara juga soal. Menarik itu, Pak Lukman. Artinya juga siswa kita kalau di kampus itu kan ada asramanya. Ya gitu ya. Gitu kira-kira ya Pak Lukman ya. Jadi terkait untuk tagline kita yang kampusnya para bintang, memang awalnya menjadi sebuah tapi hari ini sudah menjadi habit ya, kebiasaan bahwa memang anak-anak itu mau diarahkan menjadi bintang. Anak-anak sehingga termotivasi minimal jadi doa menjadi doa. Oh iya, betul. Dan kami juga merancang di kurikulum kelas 10-nya kan pakai kurikulum Merdeka ya.
artinya kami juga merancang bagaimana anak itu dia persiapkan. Nah, kami membangun komunikasi dengan alumni, para alumni, kemudian membangun komunikasi dengan perguruan tinggi kita untuk merancang bagaimana anak-anak ini kita ciptakan, karena dia akan ke perguruan tinggi, bagaimana dia mampu menulis karya ilmiah atau penelitian dini. Nah, maka di kelas yang baru sekarang, kelas 10 itu ada 9 kelas itu nanti akan dipandu sama dosen-dosen terdekat untuk melakukan penelitian dini. Namanya kita, salah satu kurikulumnya adalah untuk kebetulan MAN 1 Bandar Lampung itu mendapat SK Dirjen Pendidik untuk menyelenggarakan madrasah riset. Madrasah riset itu apa itu? Nah, jadi anak-anak ini nanti akan dilatih untuk riset, penelitian di bidang baik bebas. di humaniora, seni budaya, maupun ya ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Sudah dikenalkan sama riset. Iya. Jadi mereka akan dipandu oleh mahasiswa maupun dosen bagaimana penelitian yang baik. Nanti setiap anak punya karya dan mampu. Nah, ketika nanti ke perguruan tinggi mereka sudah teliti. Dan ke depan juga MAN 1 Bandar Lampung akan memiliki wadah untuk publikasi di jurnal ya. Jadi nanti anak-anak alumni MAN 1 Bandar Lampung ke depan memang layak mendapatkan bintang tadi. Dia sudah terbiasa dengan jurnal, publikasi ilmiah dan seterusnya. Dan tidak kalah penting, jendela ilmu itu kan dari bahasa ya. Bahasa. Seluruh anak kelas baru, kelas 10 yang diunggulkan tadi, itu ada, kita buka dulu bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggris anak harus bunyi. Iya, bahasa Inggris. Speaking, ngomongnya bahasa Inggris. Kita kerjasama dengan Kampung Inggris Pare, Jawa Timur. Kalau kita ke sana kan perlu waktu yang banyak dan sumber daya yang tinggi, maka kami hadirkan mereka ke Lampung. Itu ada 11 tentor ya yang akan memandu anak-anak MAN 1 Bandar Lampung supaya bahasa Inggrisnya bunyi selama 3 bulan, mulai Agustus, September, Oktober, November. Awalnya itu ya? Course-nya kita hadirkan dari Jawa Timur. Kita buat lingkungan itu menjadi lingkungan berbahasa, sehingga suatu saat dia membuat jurnal atau membaca jurnal atau apapun, literatur kan sekarang begitu mudah. Anak-anak MAN 1 itu ya sudah terbiasa kan. Tapi memang si suasana akademisnya atau belajar bahasa Inggris sudah tercipta ya, Pak Lukman? Iya, ini kan memang kita desain bahwa anak MAN ini kedepannya global. Betul, bersaing dunia internasional. Kuncinya kan di bahasa. Nah, makanya iya, bahasa harus bunyi. Bahasa Inggris. Makanya tepat rasanya. Kalaupun nanti ada sumber daya yang harus ditingkatkan, saya kira memang kembali ke anak. Ya. Anak-anak unggul di MAN 1 Bandar Lampung ya nanti kita bisa lihat bahwa belajarnya juga nyaman, ruangannya ber-AC, meja kursinya juga ya kelasnya sudah pakai informal lah gitu ya. Nggak pakai kayu-kayu tempel-tempel lagi enggak. Kemudian juga ada harus pakai smart TV. Jadi kalau mau cari bahan, gurunya tinggal ngomong aja keluar kan. Kemudian juga soal fasilitas itu ya Pak Lukman. Kemudian anak juga secara privasinya juga cukup terjaga karena masing-masing anak punya locker sendiri untuk meletakkan handphone atau apapun ketika dia olahraga, lebih aman lagi. Iya Pak Lukman, menarik ini MAN 1 ya. Nah, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, terutama sesuai dengan tema kita, program unggulan dari MAN 1 Bandar Lampung. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan dengan Kepala Sekolah MAN Negeri 1 Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim SPD MM. Semakin menarik. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.
Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Lukman Hakim SPD MM, Kepala Man 1 Bandar Lampung. Banyak hal yang sudah disampaikan. Dan pada sesi ketiga kita ini akan kita bahas program unggulan Man 1. Ini yang menarik ya, Pak Lukman Hakim. Ya. Tadi banyak kita dengar apa keunggulan-keunggulan di Man 1. Iya, gimana Pak Lukman? Ya, Man 1 hari ini ketika kita sambut misalkan di upacara saya bilang Man 1, maka Anda langsung kampus ceria, kampusnya para bintang. Wah, itu sudah menjadi doa awal. Itu tagline udah lama ya? Atau Sejak saya jadi kepala Man 1 Bandar Lampung. Dan kita sepakati. Iya, kampus ceria, kampusnya para bintang. Itu selain doa juga memotivasi. Iya, betul. Iya. Dan kemudian di tataran teknis kita sudah upayakan pertama dari kurikulum ya. Di kurikulum itu di kita boleh mengadopsi kearifan lokal. Nah itulah makanya saya beserta teman-teman membangun komunikasi dengan alumni. Ya alumni kan sumber daya yang luar biasa. Betul. Keilmuannya maupun sumber daya yang lainnya. Sehingga saya perkenalkan dengan bersama Ketua Komite Prof. Agus Parudin kan juga ahli di bidang kurikulum. Saya paparkan di tingkat pengamat pendidikan maupun praktisi pendidikan. Ternyata ide-ide yang saya munculkan tuh cukup menarik untuk dibuktikan di perjalanan Man 1 Bandar Lampung. Kemudian bersama tim manajemen juga kita turunkan setelah deal. Baru sosialisasi dengan seluruh warga madrasah dari dulu OB sampai semua bahwa sekolah kita ke depan akan begini. Dan itu ternyata disambut baik oleh orang tua ya yang dari eksternalnya maupun dari warga dalam madrasah sendiri agar mensupport rencana besar itu. Maka tindakan pertama bahasanya harus bunyi. Tadi bahasa, itu yang tahap awal itu ya. Tahap pertama. Yang kedua, anak-anak juga punya modal hafalan. Nah, hafalan kita ukur anak masuk sini sudah punya modal berapa. Oh iya betul. Berapa juz. Iya. Nah, nanti kita akan hadirkan pembimbing-pembimbing dari asrama untuk mengontrol progres anak ini. Jangan sampai hilang. Betul. Masuk 5, keluar tinggal 3. Nah, saja progresnya bagus. Insya Allah semakin meningkat ya. Hari ini perguruan tinggi negeri itu bisa menerima mahasiswa dari jalur ini, tahfizul Quran. Iya. Terakhir anak kita dari jurusan keagamaan bisa diterima melalui jalur ini di farmasi ya, di ITERA ya. Iya. Jadi artinya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu kalau swasta bahkan memberikan beasiswa. Anak-anak yang punya modal 5 juz ke atas. Oh iya. Tahfizul Quran. Ini kan luar biasa. Menghafal Quran tetapi juga secara duniawi pun langsung terasa manfaatnya. Beasiswa banyak itu. Nah, kemudian kedua, kearifan lokal tadi. Kita bisa memodifikasi dalam tanda petik ya. Sekitar 25% kurikulum itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, makanya pertama saya harus menghadirkan ahli-ahli riset nanti dengan MOU dengan beberapa perguruan tinggi negeri sekitar. Karena kan di sekitar ada UIN, ada ITERA, ada Unilang. Nah, itu adalah bagaimana kami supaya Man 1 juga tersentuh dengan dunia ilmiah tentang penelitian tadi. Namanya saya tambah dengan Man 1 mulai tahun 2022-23 maka ada madrasah riset. Kemudian yang berikutnya bahwa pembelajaran di Man 1 Bandar Lampung juga nanti akan ada beberapa mata pelajaran penting yang harus ditambahkan sehingga harus menghadirkan guru tamu, guest teacher. Oh iya, guest teacher. Guest teacher itu guru tamu yang akan membersamai guru kita. Bukan berarti menghilangkan, mendampingi. Secara tidak langsung itu sebenarnya menginstal ilmu baru. Iya, transfer knowledge ya. Langsung. Maka guru akan memperhatikan bagaimana pola pembelajaran pihak guru tamu. Betul. Itu akan memotivasi sang guru. Kalau kita marahkan
bukan zamannya lagi kita marah sama guru ya. Ketika kita carikan tempat, ternyata ada hal baru yang dia petik. Nah, itu minimal menginspirasi atau kemudian guru yang ngajar di kelas unggul tadi yang saya bilang kelas unggul ya. Guru itu hanya mengajar, kemudian apa yang sudah diajarkan nanti kisi-kisinya akan diserahkan ke guru master. Lain lagi, guru master itu guru yang kita undang untuk kontrol. Nah, guru master nanti kontrol, diukur berapa keberhasilannya. Keberhasilan, nilai real yang diajarkan, misalkan bahasa Inggris atau fisika misalnya. Saya ngajar di kelas itu fisika. 2 bab pertama udah masuk semester. Maka sebelum semesteran ada uji kompetensi. Oh iya, betul. Ini memang harus perlu diuji itu. Yang menguji bukan guru yang ngajar, guru master yang kita datangkan dari luar. Bisa dosen, bisa guru SMA atau SMK yang memang kapasitasnya di keilmuannya memang pakarnya, maka dia akan mengukur. Setelah diukur, dapat berapa nilainya? Misalkan kita bersepakat nih, anak ini dikatakan lulus, dikatakan tuntas jika nilainya 60. Kalau masnya di bawah 60 berarti kan nggak berhasil. Nggak lulus kompetensi. Kalau dalam satu kelas ada 36, ternyata yang lulus melampaui nilai standar minimal itu adalah 20, maka sang guru akan mendapat reward. Yang lulus saja 20 kali berapa rupiah. Bisa lah untuk nambah-nambah kuota dan sebagainya. Maka ada reward buat guru. Nah, yang belum lulus harus remedial lagi sampai betul-betul lulus. Sementara guru master nanti akan mengukur apa adanya, real, tidak dimodif-modif ya, real, nilai angka yang sesungguhnya. Oh, anak ini nilainya hanya 40. Nah, berarti perlu penanganan lebih serius anak ini. Berarti itu tentunya outputnya kayaknya kalau dengan uji kompetensi dan sebagainya bagus juga ya. Ya, ini sudah kita ini kan bukan produk baru sebetulnya ya. Hanya kan perlu keberanian ya untuk karena kan nanti ada muncul sumber daya yang harus backup ya. Seperti di MTS Negeri 2 Bandar Lampung. Itu juga sudah menerapkan itu dari sejak saya masih jadi guru. Nah, itulah kemudian madrasah itu menjadi terdongkrak karena memang hasilnya bagus. Anak betul-betul real mendapatkan pengetahuan yang lebih bagus ya, karena teruji ketika di sekolah di SMA atau di aliyah berikutnya, pihak-pihak ketiga yang menerima anak-anak lulusan dari madrasah itu mengakui kok ini beda banget, ya gitu banget itu karena ada isinya, gitu. Ada isinya, makanya di MAN 1 juga begitu. Betul. Jadi maksud saya outputnya kan kalau perguruan tinggi mereka tuh tidak hanya di UIN, juga di perguruan tinggi biasa ya. Kalau soal output ya, alhamdulillah tahun ini di 2022 ya di MAN 1 Bandar Lampung ya cukup menjadi penyejuk hati lah bagi orang tua, keluarga dan guru tentunya dan juga kepala madrasah ya. MAN 1 Bandar Lampung itu yang diterima di perguruan tinggi negeri umum dan UIN itu 85,51%. 85,51%. Ya, 86 lah ya. 86% itu terima di perguruan tinggi negeri. Tahun 2000. Yang sekarang yang ijazahnya belum keluar ini. 86% itu belum termasuk yang kedinasan. Kedinasan itu ada yang di kepolisian, ada yang di IPDN, ada yang di kesehatan ya, Poltekkes dan sebagainya. Itu belum termasuk itu. Jadi artinya itu betul-betul unggul. Bahkan kalau kita lihat datanya Unila, yang diterima di Unila melalui jalur tes SBMPTN, MAN 1 Bandar Lampung urutan ke-3. Pertama Al-Kausar, kemudian SMA 2 atau SMA 9, baru MAN 1 Bandar Lampung. Itu di Unila saja. Bahkan kita bisa ada 2 anak asrama kita juga di Fakultas Kedokteran Unila ya. Dan itu menyebar baik di UI ada, di UGM ada, di ITB ada, kemudian ditambah lagi di perguruan tinggi Islam di UIN. Dan kampusnya para bintang. Kampusnya para bintang. Iya, betul. Jadi memang
maksimal ya, kita maksimal dan kita biasakan anak untuk berkompetisi sesuai dengan core-nya lah. Kalau memang dia core-nya di akademis, memang ada wadahnya di Olimpiade. Yang di bidang seni juga ada wadahnya. Olahraga pun juga ada wadahnya. Kegiatan siswa ya. Iya. Kemudian yang ingin maksimal di menghafal Quran, kita juga ada satu lagi program ya di Mansar Bangun. Ada boarding yang tinggal di madrasah, jadi tinggal di sekolah itu dari pagi sampai pagi lagi. Boarding school. Ya. Itu yang untuk luar daerah? Luar daerah maupun dalam daerah. Iya. Yang penting dia sanggup dengan ketentuan yang berlaku. Karena kan dia full belajar ya. Full belajar nanti. Bukan hanya itu sekitar berapa? Ya perangkatan bisa 100. Jadi kalau sampai 3 level bisa 300 putra putri. Dan itu juga dibutuhkan pengelolaan yang luar biasa, kesabaran dan keilmuannya, karena anak itu harus dipantau dari bangun sebelum subuh, sholat subuh, sarapan pakai baju, kemudian sebelum sekolah apel dulu. Boarding school. Apel dulu baru masuk sekolah. Ya, itu. Nah kemudian juga semua makan dan seterusnya itu. Yang kedua tadi program kelas unggul tadi memang tadi kurikulum sudah kita desain sedemikian rupa sehingga anak terbiasa belajar. Nanti dibuktikan waktu UK, uji kompetensi. Dan pembelajarannya tidak jenuh, menyenangkan. Kenapa? Untuk pelajaran misalkan pelajaran fisika, di samping dia belajar di kelas, anak-anak ini nanti akan kita hantarkan di lapangan. Misalkan akan menguji tentang gelombang. Kita bisa ke pantai. Oh, jadi maksudnya praktek langsung ya? Enggak hanya teori aja ya? Jadi anak-anak ini akan diajak ke pantai misalnya. Bagaimana air kan bergelombang itu adalah dalam ilmu gelombang fisika kan ada gelombang transversal, gelombang longitudinal, dan seterusnya. Bagaimana menghitung kecepatan gelombang itu bisa dipraktekkan di lapangan. Betul. Termasuk kimia. Cahaya juga. Cahaya fisika itu. Anak itu tidak akan bosan. Misalkan sebelum ke lapangan nanti ada talk show. Talk show fisika. Menarik itu. Tentang gelombang. Sebelum anak itu talk show, kan dia pasti belajar gelombang, semua gelombang akan dia pelajari. Mengukur kecepatan gelombang, frekuensi dan seterusnya kan. Sebelum talk show pasti dia akan belajar tentang gelombang. Itu tanpa kita paksa, anak sudah belajar maksimal. Betul. Dan semua sumber daya referensi dia buka di internet, buku tentang gelombang. Iya, bagus itu. Jadi langsung praktek lah intinya. Karena besok mau praktek. Nah, jadi seperti sandiwara, kamu berfungsi sebagai gelombang longitudinal. Nah, kira-kira berapa frekuensi jika pakai pakai drama, talk show-nya. Termasuk praktek listrik kali kan? Listrik ya. Magnet, listrik dan magnet ya. Jadi tidak hanya ditambah jam belajar pulangnya sore, enggak. Menarik itu. Belajar biologi tentang kupu-kupu. Bukan kan di Kemiring itu kan ada taman kupu-kupu. Nah, kan kita bisa kerjasama. Wisata lokal, tapi ilmiah. Anak-anak besok materinya tentang kupu-kupu. Itu kampusnya ceria. Ceria kan? Ceria. Anak-anak dikasih tugas, ini kamu mempelajari tentang struktur kupu-kupu dan seterusnya dari proses dari ulat dan menjadi kupu-kupu. Maka kamu nanti tugasnya akan mempelajari tentang kupu-kupu jenis apa. Maka sebelumnya anak-anak cari referensi, akan belajar dia. Sebelum terjun ke lapangan dia akan belajar bagaimana kupu-kupu itu bisa hadir, bagaimana kupu-kupu itu bisa berkembang biak. Sebelum dia ke lapangan ke sana, anak-anak sudah ada daftar checklist yang harus dia siapkan. Berarti dia akan belajar mandiri. Betul. Dia akan belajar mandiri, mencari di internet dan seterusnya, dia akan bahagia. Nah, itulah kemudian sekolah itu menjadi menyenangkan, ceria. Tapi keilmuannya juga masuk. Suatu saat dia menemukan soal di ujian nasional kah atau di ujian perguruan tinggi, ketika menemukan soal tentang kupu-kupu, sekali lintas baca sudah langsung jawab. Karena sudah melekat, tidak menghafal dari buku enggak. Dia sudah berperan sebagai kupu-kupu, tapi bukan kupu-kupu malang. Dia ingat lah waktu prakteknya. Nah, itulah kemudian melekat betul. Sehingga dia tidak terasa belajar di mantu, tahu-tahu udah kelas 12. Nah, itu. Jadi akan menyenangkan lah belajar di mana di kelas unggul gitu.
Selain tadi yang menarik itu selain bahasa Inggrisnya, juga bahasa Arabnya, tahfiznya, kemudian prakteknya gitu ya, unggulan. Dan ujung akhirnya itu yang seperti kata Pak Lukman Hakim itu sekitar 86% diterima di perguruan tinggi negeri. Iya. Oke. Ini menarik nih. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ya, Pak Lukman ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, banyak prestasi di Sekolah Unggulan MAN 1 Bandar Lampung. Kepala sekolahnya Pak Lukman Hakim, SPD MM. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi berikutnya. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Kepala Sekolah MAN 1 Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim, SPD MM. Kita sekarang berada pada sesi penghujung acara, sesi keempat, yang biasanya kita akan closing statement. Tapi sebelum closing statement, ada hal-hal yang menarik juga kita perlu gali juga di MAN 1 ini. Ya kan, ini soal kerjasama ini tadi Pak Lukman Hakim ini katakan ya kerjasama dengan sekolah kupu-kupu atau bagaimana? Silakan Pak Lukman. Oke ya, jadi madrasah itu tidak bisa berdiri sendiri untuk maju untuk dalam semua layanan ya. Dari untuk akademis memang kita bekerja sama akan MOU dengan perguruan tinggi terdekat dengan UIN, kemudian ITERA maupun UNILA dalam rangka anak-anak terbiasa dalam riset dini lah ya. Jadi ketika nanti dia sudah selesai dari MAN, di kampusnya sudah on the track. Jadi bukan hal aneh ketika dia harus melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, dalam hari ini kan juga selepas pandemi kan anak-anak kan baru keluar dari rumah dan itu kami juga membangun komunikasi dengan pihak keamanan Pak dari Polsek maupun Koramil terdekat untuk sama-sama menjaga anak. Diawali dengan masa pengenalan madrasah, kemudian itu tentang keamanan, kenyamanan, pergaulan yang aman dan perilaku yang aman, supaya anak-anak kita juga aman secara kesehatan maupun keselamatan. Kita juga bekerjasama dengan Babinsa maupun Babin Kapti dari aparat dan pemerintah daerah dari tingkat lurah, camat maupun wali kota dan sampai ke provinsi. Ini juga perlu MOU karena MOU ini juga penting supaya ada kesepahaman. Kemudian tadi masalah bahasa, bahasa juga harus ada MOU dengan pihak ketiga seperti tadi kampung Inggris ya. Yang Jawa Timur, untuk membangun komunikasi dan membunyikan anak-anak karena sumber daya kami kalau dengan guru cukup sih, cuma kan frekuensi dan suasananya akan berbeda ketika ada hal baru dan itu menjadi energi yang besar. Kemudian samping itu juga kita membangun komunikasi juga dengan tidak kalah pentingnya sumber daya yang ada dimiliki oleh alumni. Betul. Alumni hari ini alhamdulillah rektor kita di UIN kan dari alumni. Kemudian wakil bupati Tanggamus dari alumni. Belum dari yang lain-lain yang memiliki mensupport energi itu menjadi sebuah satu kesatuan sehingga MAN 1 Bandar Lampung itu disupport oleh alumni. Hari ini alumni sedang membangun tugu alumni di MAN 1 Bandar Lampung. Itu juga dalam rangka untuk membangun hubungan baik dan kita akan ada MOU di pengelolaan Paskibra misalnya. Paskibra kita kan di setiap tanggal 17 Agustus kan pasti kita dibutuhkan untuk itu, di samping kita pakai di madrasah sendiri maupun di kementerian maupun secara nasional kita ikut seleksi. Paskibra juga dibantu oleh alumni. Kemudian tidak kalah drum band itu juga begitu. Ada ya ekstrakurikuler drum band ya. Drum band itu sesuatu yang menurut saya juga penting dan perlu siar lah ya. Siar bagaimana madrasah itu juga tidak hanya soal masalah ngaji saja ya. Drum band juga karena ada event-event tertentu yang kita muncul.
seperti di hari amal bakti, hari ulang tahun yang penting agama yang kan biasanya kita juga harus tampil di situ, dan anak-anak juga support itu dijaga tidak lepas dari peran alumni yang pernah menjadi bintang di masanya. Nah, sehingga di samping dia bernostalgia, keilmuannya juga bermanfaat. Iya, memberikan pelajaran ke adik-adiknya ya. Seni misalkan, seni kita sebagai masyarakat Lampung tentunya juga tidak mau ketinggalan tentang budaya Lampung. Bagaimana supaya seni di kita juga tetap terkendali, tetap terawat ya. Maka biasanya dia juga MOU dengan pelatih seni yang ada di Lampung, baik nari maupun gamelan misalnya, gamelan Lampung. Iya, betul. Itu kan harus kita lestarikan juga. Dan mansa itu ada gitu. Dan itu bisa muncul. Dan itu juga terikat secara perdananya secara tertulis. Selain jadi dari akademisnya juga seni, budaya, olahraga gitu ya. Ya, termasuk bahasa itu ya. Bahasa ya, karena bahkan di Mansa Bandar Lampung ada guru kita itu yang sudah kita bukan sekolah ya, semacam sekolah singkat khusus beberapa bulan di Tiongkok ya, untuk bahasa Mandarin. Itu apa? Guru di sekolah di Tiongkok untuk belajar bahasa Mandarin. Dan sekarang kalau diajak ngomong Mandarin lancar. Oh, hebat itu. Jadi anak-anak bahasa itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa Mandarin, bisa bahasa Jerman, itu kelas bahasanya. Jadi enjoy lah di Mansa Bandar Lampung, sesuai dengan kapasitas kita. Enjoynya di bahasa kah, di ke ilmu pasti IPA atau sosial, dan semua itu nanti pada akhirnya juga anak-anak itu begitu tamat betul-betul menjadi bintang di masanya, menjadi contoh-contoh buat adik-adiknya, sehingga Mansa layak untuk diikuti. Oke, ya betul. Pak Kepala Sekolah Pak Lukman Hakim, ini yang terakhir closing statement kepada masyarakat sebelum kita tutup dialog spesial kita. Silakan Pak. Ya, untuk masyarakat Bandar Lampung khususnya dan secara luas di Provinsi Lampung, bahwa Mansa adalah tempat yang cocok tentunya untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang secara keilmuan mumpuni, juga secara akhlak juga akan baik. Karena Mansa cukup representatif dan cukup layak untuk menginstal misal keilmuan yang memang kita butuhkan di masyarakat hari ini. Kita tidak saja dituntut cerdas secara akademis, tapi juga cerdas secara keagamaan ya. Di Mansa adalah tempatnya, dan kita hari ini juga harus berdampingan dengan kemajuan teknologi. Ya, di mana di zaman zona 5.0 ya, kita harus berdamai dengan IT. Nah, IT ini banyak manfaatnya, juga harus diawasi bahayanya. Nah, Mansa punya cara bagaimana anak ini IT-nya bagus, tapi akhlaknya juga tetap bagus. Iya. Gitu, itu keunggulannya di Mansa. Ya, jadi sama-sama mari kita bantu bersama-sama supaya Mansa Bandar Lampung juga menjadi ikonnya pengelolaan madrasah di provinsi ini. Ke depan masyarakat untuk mendidik anaknya ya bisalah, kita tidak harus ke tempat yang jauh. Maka di Bandar Lampung juga ada MAN yang memang layak untuk kita titipi anak-anaknya menjadi anak-anak yang pintar. Oke, terima kasih Pak Lukman Hakim SPD MM. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, nih pembicaraan dialog spesial dengan Kepala Sekolah MAN Negeri 1 Bandar Lampung. Sudah sampai penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.